Saya mau apa ya? Kalau Ustadz Adi Hidayat bilang, Iya, betul. kalau Ustadz Adi Hidayat bilang gini, kamu milih atau tidak pilih itu sama saja. Bisa jadi nanti orang LGBT, Iya. orang yang mendukung komunis Iya. duduk di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di program kesayangan Anda, yaitu Ngobrol Santuy bersama PKS TV Medan. Ahoy, cek. Nah, jadi ini salah satu yang akan kita bahas nanti, yaitu konten tentang politik nih Bang. Nah, jadi politik dengan judul apa Bang? Dan judulnya ini, haruskah anak muda berpolitik? Nah, ini sebagai tanda tanya besar kepada kita semuanya. Apakah harus yang muda itu harus berpolitik? Ah, itu yang akan kita gali nanti bersama narasumber kita ini yang hadir jauh-jauh ini. Dan salah satunya memang diamanahkan sebagai Ketua PKS Muda Sumut. Nah, masih bersama yaitu Bang Dimas Alfian Singarimbun. Oke Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Tetap seperti biasa Bang. Kita always happy, always semangat. Bagus, mantap. Ada slogan nggak untuk PKS Muda Sumut sendiri? Kalau PKS Muda sendiri kita ada slogan Bang. Ada, boleh disampaikan? PKS Muda, muda, berani. Oh, Kenapa? mantap. Karena kita memiliki jiwa muda yang itu masih berapi-api. Dan kita harus berani mengambil resiko untuk menciptakan karya di masyarakat. Nah, itu dia Bang. Luar biasa. Ini masih baru pembukaan, udah makin makin gas aja nih Bang. Kenapa? Karena Singarimbun tadi ya. Karena banyak artinya nih kalau kita lihat dari namanya. Sangarnya ini luar biasa, seperti singa ya Bang ya. Ya harus Bang. Luar biasa. Oke Bang Dimas, Bro Dimas lah saya panggil lah, biar agak lebih muda ya. Dan kita kan di sini juga ngobrolnya santuy juga, jadi itu agak santai. Kalau bilang orang udah ngobrol-ngobrol bagaimana kita di sini diskusinya, biar kaum milenial juga biar bisa ikut dan pantengin terus dan komen ya kan. Nah, di channel kita ini. Oke, Bang Dimas. Mau bertanya nih Bang Dimas. Ini Bang Dimas sendiri di PKS Sumut ini diamanahkan. Udah berapa lama dan sekarang anggotanya udah berapa orang? Oke, jadi kalau saya sendiri nih Bang ya, kalau gabung PKS Muda itu mulai tahun 2018 Bang. Jadi, tapi dulu bukan sebagai pengurus PKS Muda Sumut. Jadi mulai dari bawah, dulu itu pengurus PKS Muda Kaptar Karo. Selama 2 tahun diamanahin di situ. Setelah itu tahun 2020 kemarin baru deh kita diminta Bang ya, jadi nggak mencalonkan dia gitu. Oh iya betul lah. Kita diminta untuk membantu PKS Muda Sumatera Utara. Kalau ditanya sudah berapa besar sih PKS Muda di Sumatera Utara ini, kita masih memprogres. Kita masih mencoba mengajak teman-teman kita untuk gabung. Jadi kita ini ada sekitar 33 kabupaten kota Bang ya. Dan yang sudah terdata itu sudah ada PKS Mudanya, sudah ada di 18 kabupaten kota Bang. Sudah ada di 18 kabupaten kota. Kalau total anggota ya agak-agak banyak gitulah Bang gitu. Luar biasa. Ini khususnya ini Bang, tadi saya hampir kelupaan mungkin tadi. Nah, Abang kan khususnya kalau Sumut, berarti kan udah menjadi daerah-daerah lain. Iya. Ini kan kawan-kawan yang lain juga pengen kenal yang Abang nih. Bolehlah perkenalkan diri Abang, karena tadi menarik orang Karo juga, kan? Jarang Bang ya, biasa orang Medan. Iya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dimas Alfian Singarimbun. Ya, Dimas Alfian agak unik ya. Namanya Dimas yang berbau Jawa, agak-agak Jawa-Jawa dikit. Iya betul lah. Tapi ada makanya Singarimbun, kok bisa? Karena saya ini keluarga Nusantara Bang. Nusantara ya Bang. Nusantara Bang. Ya. Jadi campuran Bang. Ayah itu ada darah Jawa dari Yogyakarta asli. Ibu itu Batak Karo Bang. Nah gitu. Jadi keluarga pun itu betul-betul Nusantara, bukan cuma dari sesi sukunya. Tapi kok keluarga besar itu betul-betul dibilang itu ada yang non-muslim, ada yang muslim, campur deh gitu. Jadi betul-betul keluarga Nusantara. Itu tandanya saya orang Indonesia 100%. Oh iya, mantap. Ini luar biasa nih. Narasumber kita hari ini luar biasa mantap. Emang ya dari segi silsilah keluarga dan Nusantara kali ini. Oke, menarik kita bahas. Namun Bro Dimas ya. Bro Dimas ini
patut dipertanyakan setiap orang mungkin ataupun yang lain ya, seperti saya ini Bang. Mungkin pernah bertanya, ini apa sih ya khususnya PKS muda? Berarti beda dengan PKS tua atau gimana? Coba dijelaskan Bang. Oke ya, jadi biar clear gitu. Iya betul. Jadi selama ini kita tahu tuh PKS, bilang PKS itu partai yang gimana sih, bilang kan partai yang ustad di dalam kan. Betul. Tapi itu nggak kayak gitu banget gitu. PKS itu kita punya wadah untuk anak muda. Ini loh, PKS membuktikan namanya PKS muda. Di sini tuh wadah tempat anak-anak muda, kaum milenial, kaum generasi Y, generasi Z, kita itu mengambil kontribusi menjadi wadah pengembangan potensi diri, belajar edukasi politik, mengambil peran. Jadi udah saatnya yang muda mengambil peran. Masa sih kaum kolonial terus ya kan yang ngambil peran? Jadi kita ngambil peran melalui PKS muda. Di sini kita juga punya kegiatan yang istilahnya enggak kaku-kaku banget. Kayak misalnya kan partai politik taunya kampanye. Betul. Taunya pasang-pasang baliho. Kita enggak. Kegiatan kita seperti tagline kita fun, kreatif, kolaboratif. Kegiatan kita nanti seru banget. Nah, kayak ini misalnya buat podcast. Di mana sih partai buat podcast gitu loh. Kita juga ngevlog. Dan itu sudah dilakukan ya Bang ya? Sudah. Kan? Kita juga ada pengembangan, ngejungle, ngecamp. Partai ngecamp. Nah, anak muda banget gitu loh. Jadi nggak melulu soal kampanye, nggak melulu kaku-kaku banget. Ini loh, PKS ini partainya anak muda dengan adanya PKS muda gitu. Oke, berarti ini emang kayak juga khususnya suara-suara anak muda nih Bang untuk bergabung untuk ikut berpartisipasi dunia politik. Kalau mau ada nih wadahnya dari PKS ya kan? Ada. Itu PKS muda ya Bang ya? Luar biasa. Mantap ini. Mungkin pemirsa di mana pun berada mungkin bertanya, iya, itu bedanya bukan bab katanya berarti pisah ya Bang, bukan. Namun ini adalah bagian dari PKS itu sendiri. Oke, luar biasa. Dan ini Bang mau nanya ini, khususnya tujuannya itu berarti untuk menggaitnya anak mudanya. Dan kegiatannya tadi menarik. Kegiatan yang khusus dilakukan khususnya PKS Muda Sumut udah apa saja? Boleh jelaskan Bang? Jadi kalau PKS itu PKS Muda ya khusus ya. PKS Muda ini punya sesuatu keunikan Bang. Jadi dari pusat itu mengarahkan kita itu bersifat otonom. Apa itu bersifat otonom? Kita menyesuaikan kultur daerah masing-masing. Jadi antara satu PKS Muda daerah satu dengan yang lain itu nggak harus sama kegiatannya, menyesuaikan kebutuhan anak muda. Jadi ini betul-betul ada yang cair untuk anak muda untuk mengembangkan ide gagasannya gitu. Biasa kita kok bareng-bareng sesepuh kita kan kadang segan. Tapi di sini di PKS Muda kita punya wadah yang cair yang bisa kita bentuk sesuai dengan daerah kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Di PKS Muda Sumatera Utara sendiri kita ada beberapa kegiatan yang kemarin sudah pernah kita laksanakan. Kita kemarin mengadakan namanya Youth Camp Tabawi yang kita laksanakan di Langkat. Itu kita ngecamp bareng penjelajahan goa dalam ya kan. Kemudian kita juga kemarin ada sekolah cinta Indonesia. Nah, ada sekolah cinta ya. Ini membuktikan anak muda juga bisa cinta Indonesia. Kita enggak ya kalau dibilang PKS agak-agak gimana ya, kita ini cinta Indonesia. Kegiatannya bisa deh dicek ya kan di akun Instagram @PKSMudaSumut videonya. Di situ nanti bakal ada anak-anak parkour, bakal ada traditional dance. Dan itu kan anak muda banget Bang, betul-betul potensi gitu. Dan kita juga ada seperti yang bilang tadi, ini wadah anak muda untuk belajar bahwa politik itu nggak seperti itu, yang tanda kutip lah selama dianggap ya kan. Kita ngadain kemarin ada juga webinar 2 kali melalui aplikasi Zoom, yang mana kita itu mengajak diskusi anak muda tentang apa yang terjadi saat ini. Jadi ada juga dia namanya sharing-sharing tentang politik juga berarti jadi ya Bang ya. Jadi mengenalkan khususnya anak muda itu kalau bisa melek lah politik ya kan. Nah, jadi oke, baik Bang, kita lanjut ya khususnya tadi tentang Abang sampaikan tentang kegiatan tadi. Namun ini kan kita tahu ya, Abang udah apalagi udah masuk kategori karena kan udah masuk struktur tadi kan. Masuk ke dunia politik. Kenapa sih Abang mau bergabung ke dunia politik? Bukankah itu belum tahu kita sepak terjangnya, khususnya apalagi dunia karir kita? Kenapa Bang tertarik untuk masuk? Jadi kalau saya sendiri ya Bang ya, kenapa sih saya yang istilahnya anak muda gitu kan tertarik dunia politik? Saya ngelihat Bang, bahwasanya kita ini zaman sekarang itu nggak bisa lepas sama yang namanya politik, apapun itu. Misalnya nih aku mau buat bisnis, tapi aku nggak tahu regulasi yang ada di situ, itu pasti menjadi kendala. Dan apabila nanti aku pengen buat sesuatu yang baik,
itu juga pasti kita harus paham apa sih regulasi yang ada gitu. Nah, kalau kita ada di dalam, jelas regulasi yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan sama masyarakat, bisa kita buat. Selama ini kita dicap gini, politik Indonesia itu kotor, politik Indonesia itu istilahnya nggak baik gitu loh. Tapi anak muda, apakah itu kerjanya cuma ngomentari aja? Betul. Ya kan? Nggak ada berbuat gitu ya. Iya. Ambil perannya di mana gitu? Ambil perannya di mana? Jangan istilahnya kita ngomentar itu nggak akan ngubah apapun. Ya udah deh, yuk kita nyemplung di dalam, kita buat politik baik gitu. Kita buat bahwasanya politik itu nggak kayak gitu, nggak harus selamanya itu money politik lah, nggak harus selamanya itu oligarki lah, ya kan? Kita bisa buat itu politik yang fun, kita bisa buat itu politik yang enjoy di masyarakat, kita buat itu sesuatu yang seru gitu loh. Oke bang, menarik. Cukup saya potong sedikit. Ketika abang sampaikan, abang bergabung di dalam dunia politik, berarti kan abang sudah menerima itu, siap untuk menerima konsekuensinya. Banyak kan kadang anak muda ketika ada masuk dunia politik dihambat oleh keluarga. Karena kenapa nanti nggak bisa lah masuk inilah, masuk instansi dan karena mungkin karir apa namanya kedepannya terbatas dan lain-lain. Nah, itu bagaimana menurut pandangan abang kalau seperti itu? Iya sih, itu istilahnya stigma di masyarakat nih bang ya. Stigma di masyarakat sama seperti yang tadi, bahwasanya politik itu betul-betul menghambat. Kenapa? Karena selama ini kita taunya yang di media yang nggak enaknya aja tentang politik gitu. Padahal nggak selamanya kayak gitu. Maka itulah pentingnya kita melek politik bang. Kalau kita melek politik, tentu kita juga bisa mengedukasi keluarga kita. Kenapa keluarga kita juga harus melek politik? Kenapa keluarga kita harus katakan tidak pada money politik gitu. Jadi kalau kita nggak melek politik nih bang, tiba-tiba kayak ada kondisi kayak itu, gimana sih kita mengedukasi keluarga kita betapa pentingnya itu? Gitu. Misalnya nanti kita butuh sesuatu, gimana sih kayak buat usaha tadi dibilang tadi, gimana sih kita tahu ya kan? Kalau kita nggak melek politik, keadaan ekonomi nanti di masyarakat itu mengkhawatirkan, ya kan? Itu kenapa bisa terjadi sebab itu? Pasti ada sebab politiknya. Jadi anak muda itu wajib gitu loh melek politik, karena semuanya itu sekarang itu ada di politik. Kalau nggak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Cuman ini kadang sebagian walaupun sampaikan tadi hambatan-hambatan khususnya dari keluarga nih. Karena Bro Dimas kan masih usianya muda kalau saya bilang, 23 tahun ya kan? Ya, kurang lebih 23 tahun. Jadi ketika ini memahamkan kepada keluarga, kan mungkin nampak ini di media sosial Bro Dimas sudah berpolitik khususnya di PKS sendiri. Kalau dibilang orang capnya itu ya PKS yang radikal mungkin dibilang orang. Coba menurut abang gimana menyikapinya kepada keluarga juga? Ya, pertama ya bang ya, seperti yang bilang tadi, kita harus menjelaskan dulu kenapa kita melek politik sama keluarga. Tapi namanya juga keluarga nih bang ya, kita nggak bisa mungkin kayak orang lagi berdebat politik mendekati keluarga. Kita harus tahu membaca keluarga, sama seperti berpolitik, kita membaca masyarakat dimulai dari keluarga kita sendiri, didudukkan bareng, dikasih tahu deh program-program apa sih program-program PKS. Nah, kayak kemarin itu SIM seumur hidup, ya kan? Bagaimana undang-undang anti pornografi juga kemarin dari PKS. Ternyata ini mendukung kebutuhan umat gitu. Hal-hal positif itu. PKS ini partai yang paling angka korupsinya paling rendah di antara yang lain. Betul-betul istilahnya kita berjuang demi rakyat. Mendekatkan orang tua juga sama gitu. Ketika kita duduk sama orang tua, kita harus paham apa sih sebetulnya yang dibutuhkan orang tua kita. Apa sih sebetulnya sudut pandang orang tua kita tentang politik. Baru kita jelaskan dari sudut pandang itu. Kita nggak bisa ucuk-ucuk ini loh, gini loh, politik itu nggak bakalan bisa bang. Berarti kita pahami ya lewat yang lembut tadi juga ya. Karena kita belajar dengan politik ya, salah satunya kalau saya bilang politik santun berarti ya. Santun nggak ada balik ke keluarga. Namun bang, ketika itu ada mungkin dari pribadi kita, person kita mungkin merasakannya itu kita harus ikut melek politik. Namun kalau kita lihat dari angka sekarang rating untuk anak-anak muda, itu bagaimana bisa harus melek politik untuk saat ini? Menurut abang bagaimana? Ya, kalau kita lihat ratingnya bang, kita lihat pada saat pemilu 2019 kemarin, ternyata angka pemilih milenial atau pemilih pemula itu cukup tinggi, sekitar 40% kalau nggak salah. Tetapi di kenyataannya di masyarakat itu hanya angka pemilihnya
sedangkan tingkat meleksitasnya itu mungkin sedikit kurang. Ada beberapa alasan yang menurut saya nih ya. Pertama itu bahwasanya angka literasi politik di kita itu rendah. Anak muda ini istilahnya kurang care, kurang peduli gitu soal politik. Buat lihat contoh, apa sih yang lagi naik daun sekarang? Mungkin isu klepon yang naik daun ya kan? Iya betul. Iya kan, isu klepon. Istilahnya klepon itu gak islami. Kita lihat anak muda gimana sih? Apakah mereka terbakar tiba-tiba bilang itu, tetapi nggak dilihat sumbernya dari mana, ya kan? Asalnya di mana, terus gaya bahasanya gimana, Instagramnya itu udah dicek belum? Sehingga istilahnya tingkat kepedulian kita sebagai anak muda itu kurang. Tapi begitu ada masalah, taunya ngeluh aja. Kalau nggak update status ya bang ya? Iya, ngeluh aja gitu loh. Galau gitu kan. Uang kuliah mahal nih. Kuliah online nggak enak nih. Padahal itu kebijakan politik semua gitu. Jadi itu salah satu bahwasanya literasi politik kita itu rendah. Kita itu gampang banget, anak muda itu gampang banget temakan yang namanya media. Kurang mau mencari tahu. Kita itu gampang banget, klik baik dikit udah percaya, klik baik dikit udah percaya. Yang kedua, bahwasanya anak muda itu mungkin pada saat ini ya, apalagi di zaman sosial media sekarang itu lebih fokus pada dirinya sendiri. Istilahnya itu mencari eksistensi pribadi. Ya, jadi fokusnya itu aku, kurang kepada publik, masyarakat itu kurang gitu. Mengambil peran di masyarakat itu kurang gitu. Jadi mungkin istilahnya ini satir dari kayak misalnya yang cukup apa itu angkatan 98 lah, suka banget nyindir angkatan kita, mana nih mahasiswa zaman sekarang taunya cuma main HP doang katanya kan, taunya cuma update di Instagram doang, nongki-nongki di kafe kan, sedangkan suara rakyat sedang merintih kita diam aja katanya. Dan itu kenyataan bang? Bisa sih. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Gitu. Karena lihat dari apanya mungkin ya, jejak dari apanya. Itu yang kedua ya bang. Jadi yang pertama literasi kita kurang, yang kedua tingkat kepedulian anak mudanya kurang, yang ketiga mungkin balik lagi stigma orang tua. Istilahnya stigma orang tua ini dari dulu kena ke kita bahwasanya politik itu bukan tempat yang enak. Itu menarik tuh, saya bahas bang, saya potong sedikit. Politik itu tuh nggak enak, politik itu kotor. Itu pendapat orang ketika itu muncul, bahkan bukan hanya keluarga ataupun mungkin tokoh-tokoh di atas itu menyampaikan mungkin sebagian yang kita lihat yang nggak sependapat dengan politik. Itu menurut abang menyikapinya bagaimana? Ya kalau saya sendiri nggak bisa bilang politik itu betul-betul bersih, karena kita tahu pasti ada aja, bahkan yang sering disorot itunya. Tapi masalahnya media yang nyorotnya itu aja. Media itu cuma nyorotnya kok ada kasus korupsinya. Sedangkan ada loh yang nggak kayak gitu. Ada loh yang berjuang untuk rakyat dan ini jarang banget disorot gitu. Kayak yang di PKS tadi kan. Kita sering tuh bergerak untuk umat. Bencana-bencana siapa yang pertama kali turun? PKS. Kita turun, tapi pernah nggak disorot sama media? Enggak. Gitu. Jarang banget disorot sama media. Ini kemarin ada bahasan yang cukup viral, misalnya Omnibus Law. Omnibus Law, PKS itu menolak membahas itu. Pernah nggak disorot sama media? Enggak juga. Jadi publik itu udah terlanjur temakan sama media bahwasanya politik itu kayak gitu. Makanya kita harus melek. Sumber itu bukan cuma dari TV, sumber itu bukan cuma ya dari koran gitu. Kita harus, kalau mau tahu lebih dalam, yuk nyemplung bareng gitu. Ini ada PKS muda. Untuk kita yang istilahnya baru belajar politik, untuk istilahnya yang belum nyaman-nyaman banget gitu, kita belum nyaman-nyaman banget sama politik, masih senang have fun, mau bertahap, ada PKS muda wadahnya. Dan kalau kita lihat tadi yang abang bro jelaskan tadi, kalau secara politiknya berarti kan secara logikanya sederhana tadi, berarti ibaratkan pisau tadi kan. Kalau kita gunakan untuk kebaikan berarti baik deh bang ya. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan berarti buruk lah dia. Nah, begitu juga berarti dengan politik. Oke. Jadi itu menarik kita bahas tadi. Namun kalau ada persepsi dari masyarakat, khusus dari umum ya, mungkin kaum yang seperti mungkin masih belajar tentang ilmu politik dan semua partai itu sama. Jadi menurut abang bagaimana? PKS kah seperti itu? Kalau dibilang politik semua partai sama, enggak lah ya gitu. Enggak kan. Emangnya setiap orang itu
sama gitu. Enggak, partai ini sama seperti orang-orang kita. Di luarnya sama bentuknya, matanya 2, tangannya 2, giginya sekian ya kan. Tapi bagaimana karakternya di dalam? Bagaimana apa yang dia lakukan? Seorang dosen sama seorang mohon maaf ini ya, seorang narapidana itu bentuknya sama, Bang. Tapi actionnya perannya di masyarakat beda nggak? Beda gitu. Sama seperti partai ini gitu. PKS ini bukan partai yang seperti itu. Bisa dicek track recordnya. Siapa partai yang paling rendah angka korupsinya di Indonesia? PKS. Siapa partai yang paling dulu bergerak jika ada bencana? PKS. Siapa partai yang menaungi anak muda, betul-betul menaungi anak muda secara positif, bukan hanya memanfaatkan anak muda sebagai istilahnya mesin politik gitu. Itu ada PKS gitu. Kita nggak melulu yang gabung PKS muda, nggak melulu harus banget jadi kader PKS, enggak juga. Apakah dia itu harus banget seperti yang dicap kita itu berjilbab besar gitu? Enggak, di PKS muda kita terbuka. Bahkan mau itu non muslim juga kita terima di PKS muda. Jadi kita itu betul-betul unik gitu. PKS muda, PKS dan PKS muda ini punya ideologi gitu. Kalaulah seperti itu kita lihat, khususnya tadi bergabung dengan partai politik, setidaknya kan berarti kan ada dia terlepas dia jejak karirnya ataupun nanti stop ataupun di partai, berarti ada jaminan rupanya di PKS sendiri jadi caleg. Itu atau gimana? Ya, kalau saya sendiri ya, saya nggak bisa bilang ada jaminan itu jadi caleg. Cuma seperti yang bilang tadi, kita ini anak muda, kita ini mengambil peran. Apakah mengambil peran itu wajib jadi caleg? Enggak juga. Tetapi jika kita sudah ada di lingkaran politik itu sendiri, maka suara kita, saya yakin, lebih didengar gitu. Kita sudah punya bagaimana pemahaman-pemahaman menyikapi isu-isu yang ada di masyarakat. Bukan hanya gampang terbakar gitu, begitu ada panas di Twitter trending langsung terbakar gitu. Kita bisa melihatnya lebih dalam lagi telah, oh ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, ini kebijakannya kok bisa sih kayak gitu ya. Kita tahu, tapi kalau tahap selanjutnya jadi caleg itu lebih dalam lagi gitu. Istilahnya kita betul-betul ingin mengambil peran untuk menciptakan kebijakan itu sendiri, maka ya itu salah satu caranya. Tapi seperti yang saya bilang kembali, balik lagi, melek politik itu wajib, ya kan? Mau jadi caleg mau enggak, kita itu wajib melek politik karena kita hidup di negara yang politik menjadi ujung tombak setiap kebijakan yang ada di dalamnya. Berarti untuk ikut kontribusi lah Bang ya, secara politik kita hadir. Mau jadi caleg mau enggak kita tetap. Karena kenapa? Tujuan kita berpolitik tadi saya lihat dari gambaran Abang tadi berarti ya untuk ikut kontribusi khususnya dia apa tadi dengan niat yang tulus ya. Katanya itu saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia karena kita negara demokrasi Bang ya. Asal berpolitik juga. Salah satunya saya cinta Indonesia itu dengan kita mengkritisi, dengan kita memahami bagaimana cara sistem negara kita ini berjalan gitu. Istilahnya gimana sih cinta kok kita nggak kenal ya kan? Betul. Kenalnya cuma mukanya doang, katanya enggak gitu loh. Sifatnya enggak juga ya kan. Ini kayak suka sama selebgram doang, kita nggak pernah ketemu sama orangnya gitu. Namun itu tadi Bang, terlepas kita lihat tadi, karena kalaulah dicap di media, ini khususnya PKS sendiri ya, saya melihat PKS sendiri dicap itu khususnya kegiatannya itu ngaji-ngaji aja, tengok. Boleh jelaskan Bang, karena apa memang seperti itu? Ngaji liko. Nah, jadi kan kalau di PKS ini kan kita memang ada gitu, memperdalam secara rohaniah ya kan. Namanya juga manusia Bang. Kita ini manusia ini nggak bisa lepas dari Tuhan ya kan, nggak bisa lepas dari Allah ya kan. Tetapi kok dibilang kegiatan PKS itu aja ya enggak lah Bang gitu kan. Istilahnya ngaji liko, kita ngambil peran di masyarakat. Kok ngaji liko kan istilahnya kita diam di situ aja. Kita punya kegiatan yang fun seperti yang bilang tadi di awal. Kita nge-camp bareng ada, nge-jungle bareng ada, nge-ujak party bareng ada, nge-podcast ada. Jadi istilahnya kita mengikuti arus zaman. Kita ini dinamis, fleksibel ya kan. Tetapi kita juga senantiasa mendekatkan diri kepada yang di atas. Kok bahasa Islaminya mungkin hablum minallah hablum minannas gitu kan. Tetapi ya kita nggak itu aja gitu. Itu cuma penguatan. Istilahnya kalau rohaniah kita kuat, otomatis pasti kita jiwa kreativitas kita terbentuk. Jiwa sportivitas kita terbentuk. Semangat kita untuk berkarya ada. Berarti salah satunya Abang ini nggak sependapat dengan mungkin ada sebagian orang menyatakan udah politik itu apa namanya pisahkan dengan agama berarti ini dengan apa menurut Abang kenapa harus nggak boleh dipisahkan agama dengan politik? Ya enggak lah istilahnya
agama dan politik ini menurut saya satu bagian. Kenapa? Agama, terutama agama Islam nih bang ya. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Itu mengatur segala aspek, ya kan? Politik ini aspek kehidupan enggak? Iya. Betul. Ya, jadi kalau ini dipisahkan, berarti kan bukan rahmatan lil alamin lagi agama Islam itu. Sedangkan istilahnya kita ingin berdakwah nih. Boleh, misalnya saya nih ya mau kegiatan dakwah, anak muda kan sekarang lagi naik daunnya nih kegiatan hijrah ya kan. Tapi terhalang sama regulasi. Itu mau gimana kita? Mau kita demo aja gitu. Demo kalau didengar bang ya? Iya kalau didengar. Tapi bayangkan kita demo, tapi orang kita juga ada yang berjuang di dalam parlemen itu sendiri, memperjuangkan suara kita yang aktivis dakwah. Kuat nggak? Dari luar ada, dari dalam ada. Betul. Lebih kuat peluangnya. Jadi kita juga perlu gitu. Itu bagian dari dakwah itu sendiri. Ketika kita melek politik, kita melek agama, itu kita jadikan menjadi satu arahan, tentu kebaikan kita ini untuk memperjuangkan jalan Allah ini lebih besar peluangnya gitu. Oke, dan ini menarik yang abang sampaikan tadi. Kalaulah kita lihat juga, kalau dari khususnya segi demokrasi sekarang lah kita lihat nih yang kita rasakan nih bang, demokrasi ini pendapat abang ini dengan demokrasi saat ini gimana menurut abang? Wah ini pertanyaan agak takut blunder juga ya. Kalau ditanya gimana sih demokrasi kita sekarang ini, kok saya bilang nih ya, demokrasi kita itu secara sistem yang mungkin dibangun oleh bapak bangsa kita udah bagus. Tetapi yang sekarang yang perlu diperbaiki adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang membawa demokrasi itu sendiri. Siapa sih yang ada di dalam? Apakah dia adalah orang yang memang sudah berideologi? Apakah dia adalah orang yang sudah memiliki gagasan yang luas tentang bagaimana membangun bangsa? Atau di dalam itu hanyalah orang-orang yang mungkin ya memanfaatkan jaringan, orang-orang yang ingin memperluas bisnis? Ada nggak? Ada. Kita nggak bisa bilang enggak gitu kan. Jadi bagaimana memperbaikinya? Seperti itu tadi, kita ambil peran. Maka ke depan, coba deh, kalau mau pemilu atau mau kita punya tokoh yang ingin kita dudukkan di dunia politik ini, dunia demokrasi ini, pilih deh berdasarkan bibit bebek bobotnya. Jangan berdasarkan modalnya, jangan berdasarkan isi tasnya ya kan. Kalau orang karo bilang itu KD-KD. Gitu. Apa artinya bang? KD-KD itu pertalian darah keluarga. Karena dia kawanku, kupilih. Karena dia abangku, kupilih. Sedangkan kita nggak tahu dia itu punya gagasan nggak. Betul. Kita selama ini capek. Katanya gini bang, harusnya itu pemerintah mengurusi rakyat. Tetapi ternyata rakyat yang capek ngurusi pemerintah, mikirin pemerintah katanya sekarang. Ya, gimana lah bang, kalau kita juga dari awal juga mendudukkan mereka bukan atas dasar dia itu memang berkualitas gitu, bukan atas dasar ruhiyahnya kuat. Orang yang ruhiyahnya kuat tentu nggak mungkin korupsi. Orang yang punya gagasan besar tentu nggak mungkin bernepotisme di dalam. Dia punya step by step membangun bangsa. Maka ke depan, yuk ada anak muda yang punya gagasan, ambil peran ke dalam gitu. Jangan cuma jadi penonton aja. Jadi penonton, jadi komentator. Karena itu bagian yang paling enak bang. Paling enak. Komen sedikit, ini nggak beres nih ini itu kan gitu. Kurang lebih seperti itulah, karena banyak di luar sana kita lihat, belum tahu kita di mana, khususnya di pemerintahan ataupun secara amanah mereka udah terpilih memang. Namun untuk menjalankannya kan ada juga berbagai tantangan itu tadi bang. Cuman ini awak menarik nih dari pembahasan dari Bang Bro Dimas tadi. Apa sih ya khususnya pesan dari Bro Dimas selaku ketua PKS Muda Sumut ya kan, untuk pesan-pesan ke anak-anak milenial khususnya yang ada di rumah lagi ya, dimanapun berada atau di kafe ya kan bang, dan lain-lain. Pesannya untuk anak-anak muda untuk melek politik dan lain-lain lah, boleh disampaikan. Jadi buat kamu yang masih masa milenial, yang masih masa bagaimana, mungkin ada juga yang enggak ya kan. Ini sudah saatnya masa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi ya kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Udah saatnya kita berkarya. Jangan hanya duduk manis. Jangan hanya jadi komentator. Mulailah menjadi pemain. Mulailah menjadi orang yang bisa menjadi inspirasi di masyarakat. Politik itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal jabatan, bukan hanya soal duduk manis, ya kan? Tetapi politik itu adalah
cara atau langkah untuk menabur kebaikan, cara atau langkah untuk menjaga agar bangsa kita ini tetap kuat gitu. Saya mau apa ya? Kalau Ustadz Adi Hidayat bilang, iya betul. Kalau Ustadz Adi Hidayat bilang gini, kamu milih atau tidak pilih itu sama saja. Bisa jadi nanti orang LGBT, Iya. orang yang mendukung komunis duduk di dalam. Tetapi kalau kamu ngambil duduk di situ, ngambil peran, pakai direksi saya aja bang ya. Iya betul. Itu kita punya peluang untuk menjaga kebaikan itu tetap duduk di dalam. Gitu. Maka jangan jadi anak muda yang apatis, jangan jadi anak muda yang hanya jadi penonton. Karena itu salah satu tadi berpengaruh dengan suara kita tadi bang ya, apalagi di parlemen khususnya kan. Nah, karena kita sistem demokrasi, suara yang paling banyak berarti. Siapapun sama aja kan, mau kamu preman, mau kamu ustadz, sama aja nilai suaranya kan. Jadi kalau kita ingin menjaga kebaikan, yuk ikut serta ya. Melek politik ya boleh deh, mulai dari gabung PKS Muda. Oke, baik tadi bang. Menurut diskusi kita tadi, ini mungkin banyak nih teman-teman ataupun pemirsa yang nonton ini khususnya ingin bertanya bagaimana sih cara bergabung atau mendaftar jadi anggota di PKS Muda sendiri ataupun sebagai simpatisan juga boleh. Gimana bang? Coba. Oke, jadi untuk PKS Muda sendiri ya, pertama kita terbuka untuk setiap anak muda yang memiliki umur 15 sampai 30 tahun nih bang. Jadi 15 sampai 30 tahun umum. Mau kamu jenggotan, mau kamu gak jenggotan, mau kamu jilbaban, mau kamu gak jilbaban, mau kamu Islam, mau kamu non Islam, kita terima. Dan cara gabung itu gampang banget bang. Zaman sekarang nih anak muda ini hampir nggak ada yang nggak punya Instagram. Nah silakan buka akun Instagram atau akun sosial media PKS Muda kapten kamu masing-masing. Biasanya itu mediain link pendaftaran. Nah silakan kamu daftar. Nanti biasa pengurus akan menghubungi untuk yang sudah mendaftar. Atau buat yang mungkin belum ada menemukan, silakan kunjungi kantor DPD PKS masing-masing di daerah masing-masing. Nah, nanti akan ada pengurus yang akan nge-follow up kamu buat gabung ke PKS Muda nih. So, tunggu apa lagi? Yuk join kita. Oke, mantap ini, luar biasa. Jadi teman-teman khususnya pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung khususnya di PKS Muda Sumut langsung tadi ya. Ada Instagramnya, nanti akan di follow sosmednya karena ya zaman-zaman milenial makin banyak. Mungkinnya lewat sosmed tuh. Boleh, mantap. Jadi ini salah satu diskusi kita tadi dari pembicaraan tadi. Bagaimana sih salah satu ya peran pemuda untuk melek politik, dan itu perannya penting banget. Dan mulai dari sekarang ketika kita ingin bergabung, maka niatnya itu niat untuk berpolitik baik dari salah satu bang ya. Politik santun. Politik santun yang digagas khususnya dengan ya kalau PKS Muda Sumut khususnya muda berani. Oke, itu aja tadi hasil diskusi kita dengan berbincang haruskah anak muda berpolitik, dengan tema konten kita hari ini politik ya kan. Nah, jadi inilah tadi hasil diskusi kita. Kami lebih dan kurang saya mohon maaf juga, dan kami pamit undur diri. Saya Alan Bang Siregar dan saya Dimas Alfian Singaibun. Oke, like dan subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.